Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris dengan NPM 2259-2010-43 ingin menyelesaikan UAS mata kuliah perancangan basis data. Di sini saya langsung saja ke tutorialnya. Di sini ada naskah project UAS perancangan basis data. Ada 7 step. Yang pertama itu siapkan dan lakukan berekaman record saat mengerjakan project. Kemudian kedua, ini kita disuruh membuat database MySQL menggunakan exam. Di sini kita hidupkan saja untuk examnya. Kemudian kita buka localhost kita. Di sini kita buat database baru. Kita ikuti sesuai dengan naskahnya. Oke. Di sini naskahnya itu yang pertama kita memberi database dengan nama db inventaris dan npm. Kita buat db inventaris dan npm saya. Kemudian kita create. Di sini kita harus membuat table. Dalam naskah di sini ada 3 table, yaitu table barang inventory, ruangan, dan inventaris. Pertama-tama di sini saya ingin membuat dulu table barang inventory. Table barang in dengan npm. Langsung saya copy saja dari sini. Di sini dia membutuhkan 1, 2, 3, 4 kolom ya. Pada kode barang di sini saya akan menggunakan varchar dengan value-nya adalah 6. Terus nama barang menggunakan varchar dengan value-nya adalah 25. Jenis barang juga dengan varchar saya berikan 25. Dan keterangan juga adalah varchar. Saya berikan 30. Di sini pada kode barang saya berikan indeksnya adalah primary dengan size-nya adalah 6. Lalu kita go. Kemudian kita save. Untuk tabel pertama kita telah membuatnya. Kemudian di sini kita buat lagi baru untuk tabel kedua, yaitu tabel ruangan. Pada tabel ruangan ini kita akan membuat nama tabel ruangan npm. Jadi saya langsung saja buat tabel ruangan kedua. Bisa dari sini tabel ruangan npm. Kemudian kita membutuhkan kolom yaitu 4 juga. Jika sudah, di sini pada bagian type-nya saya akan menggunakan varchar pada kode ruangan dengan value 6. Nama gedung menggunakan varchar dengan value 25. Nama ruangan kita berikan varchar dengan value 25 dan status ruangan saya berikan varchar dengan value 25. Di sini pada kode ruangan saya akan memberikan indeksnya adalah primary dengan size 6. Lalu kita go. Kemudian kita save. Berikutnya di sini ada table inventaris. Kita tambahkan dahulu. Kita buat lagi untuk table inventaris. Table inventaris. Table inventaris dengan npm. Kemudian di sini kita membutuhkan kolom 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita tambahkan dulu kolomnya 1. Pada type-nya nomor inventaris saya akan gunakan varchar dengan values-nya 6. Kemudian tanggal saya gunakan date dengan values kosongan saja.
Kemudian kode barang kita berikan varchar dengan values 6, kode ruangan varchar dengan values 6, kemudian ada jumlah inventaris. Di sini kita berikan saja integer dengan value ada 3 atau bisa dengan 4. Di sini kita berikan nomor inventaris itu indeksnya adalah primary dengan size 6. Go. Lalu kita save. Kemudian kita di sini diminta untuk hubungkan relasi antar table pada database. Oke, kita buka dulu untuk flyer. Di sini untuk menghubungkannya antara table itu perlu menghubungkan dari primary key ke foreign key. Pada table inventaris di sini ada kode barang dan kode ruangan. Ini akan menjadi foreign key. Kita select, kemudian kita pilih yang index. Dengan begitu mereka akan menjadi foreign key. Untuk membuat relasinya, di sini kita pilih nama database-nya, kemudian kita pilih more dan designer. Di sini kita hubungkan dari primary key ke foreign key, jangan terbalik. Di sini kita pilih create relationship, pilih kode ruangan 43 ke kode ruangan 43 dengan relationship-nya adalah cascade, update dan delete-nya. Oke. Kemudian pada kita refresh. Kemudian berikutnya itu adalah kode barang. Di sini kita buat lagi dengan create relationship, pilih primary key, lalu kita pilih yang bagian foreign key dengan on delete cascade dan on update cascade. Lalu kita oke. Jika sudah, di sini dia telah terhubung antara primary dan foreign key-nya. Oke. Selanjutnya yaitu isi masing-masing table dengan minimal 5 data. Kemudian untuk menambahkan data, di sini kita tambahkan dulu pada table barang inventories dan table ruangan. Kenapa? Karena pada table inventaris itu ada foreign key dari table barang dan table ruangan. Kita buka dulu untuk table barangnya. Kita insert. Di sini kita pilih row-nya adalah 5. Oke. Di sini kita kasih barang, kode barangnya 01, 02, 03, 04, dan 05. Kemudian nama barangnya adalah misalnya adalah buku, pena, pensil, hapus, dan map. Di sini pada jenis barangnya adalah ATK, dan ATK. Keterangannya di sini kita isikan lengkap, kondisi lengkap dan baik. Kita kopikan saja ke yang lain. Kemudian kita pilihkan go. Di sini kita cek di browse, datanya sudah masuk. Kemudian ke table ruangan kita isikan juga di insert. Kita atur dulu row-nya 5. Kemudian pada kode ruangan kita berikan KR01, KR02, KR03, KR04, dan KR05.
Nama gedungnya kita isikan dengan misalnya adalah gedung A. Dan gedung B, gedung C, gedung D, dan gedung E. Sini nama ruangan kita belajar ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, 4, dan 5. Ruangan di sini kita gunakan, kita isikan digunakan, kita pilih go. Kemudian baru tembak inventaris, kita insert. Pada bagian row kita isikan 5. Lalu kita berikan kodenya. Tanggalnya kita berikan saja tanggal 15, 16, 17, 18, 19. Pada kode barang di sini kita bisa pilih. Saya pilih begini saja. Pilih 2, 2. Ini tergantung ya teman-teman. Bisa mau berapa. Kita masukkan 4. Sebenarnya nggak masalah, cuman nggak apa-apa sebagai contoh. 1, lalu kita go, kita browse apakah sudah muncul, dan di sini sudah muncul. Oke, untuk step nomor 4 sudah berhasil. Kemudian pada step nomor 5, yaitu adalah membuat desain tampilan database dengan bahasa pemrograman PHP. Desain tampilan bebas dan buat semenarik mungkin. Dan program yang harus dibuat itu dapat dikoneksikan pada database. Harus bisa select, insert, edit, dan delete. Di sini kita buka Visual Studio Code kita. Kemudian kita buka folder. Di sini saya akan membuat folder, yaitu folder dari inventaris 3, yang dimana pada inventaris ini saya akan membuat lagi folder, yaitu folder barang, ruangan, dan yang terakhir adalah inventaris. Di sini kita buat dulu dari barang. Pada barang, di sini kita buat dulu file dengan format PHP. Oke. Kemudian kita copy sampai 3. Kita pilih, kita rename. Terus ubah menjadi tambah, edit, dan hapus. Sebelumnya di sini kita buat dulu untuk folder, untuk file dari index PHP, index HTML, dan kita buat juga untuk koneksinya, koneksi PHP. Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Di sini kita open folder. Kemudian pada tempat
yang kita letakkan tadi filenya. Di sini filenya akan saya pindahkan dahulu ke htdocs, lalu ke sini kita letakkan. Jika ingin menggunakan exam, kita pindahkan dulu foldernya ke htdocs agar terkoneksi dengan examnya. Kita open folder, kita pilih htdocs dan kita pilih foldernya inventaris. Di sini kita buat dulu koneksi dari database-nya. Untuk koneksi dari database ini, kita sesuaikan dengan yang ada di localhost kita. Di sini kita buat dulu untuk pembukanya. Oke. Di sini kita buat dulu variabel untuk hostnya. Karena host pada localhost, karena host pada phpMyAdmin DXAM itu adalah localhost. Jadi kita isi saja localhost, jangan lupa ditutup. Lalu kita buat nama, username dan passwordnya. Sini kita buat saja untuk database name-nya. Database-nya itu adalah nama database kita, yaitu db inventaris npm. Kemudian berikutnya itu adalah username dari phpMyAdmin-nya. Kita isi saja dengan root karena ini default dari exam-nya. Lalu password. Di sini kita kosongkan karena exam saya masih default, dia tidak ada password. Kemudian kita buat lagi variabel db. Kita bikin MySQL Connect. Lalu isi dengan database hostnya tadi. Lalu username-nya. Kemudian password. Dan yang terakhir adalah database-nya. Kemudian kita tutup. Lalu kita buat if database, kita berikan die, lalu kita berikan notification hubung dengan database. Lalu kita berikan MySQL connect error, tutup, dan lalu kita tutup. Kemudian kita berikan parameter lagi di sini, yaitu 0. Kemudian kita set. Kita lihat, oh di sini belum ada variabelnya, kita berikan. Oke, lalu kita save. Di sini kita tes dulu apakah koneksi ini bermasalah atau tidak dengan cara localhost, kemudian inventaris 43/koneksi.php. Oke,
Di sini ada masalah pada line ke-8. Oke, di sini salahnya ada di database name-nya. Ada sedikit typo. Kita accept terlebih dahulu. Kita refresh. Oke, jika dia tidak memberikan notifikasi, tidak hanya putih begini, berarti dia sudah berhasil. Jadi untuk koneksinya kita telah selesai. Selanjutnya itu pada index HTML. Di sini saya akan membuat dulu dari base HTML-nya itu dengan cara tanda seru, lalu kita enter. Kemudian kita telah membuat untuk base HTML-nya. Di sini kita ubah untuk titelnya itu adalah menu utama. Lalu kita berikan pada body kita buat H4 sebagai headline menu utama. Kemudian kita bikin navigation bar dengan cara nav. Terus kita bikin utility list. Dengan dalam listnya kita berikan ahref. Kita sesuaikan listnya. Di sini kita hanya butuh 3 saja. Di sini kita berikan pada list pertama, yaitu kita berikan nama barang, tabel barang. Kemudian pada list kedua itu tabel ruangan. Pada tabel ketiga yaitu kita beri tabel inventaris. Oke. Kita cek terlebih dahulu pada bagian indeksnya apakah berhasil. Sini sudah muncul ya tabel barang, ruangan, dan inventaris. Cuma masih belum bisa dipencet karena belum ada file yang lain. Kemudian kembali kepada Visual Studio Code, kita buat dulu untuk data barangnya di indeks data barang. Oke. Di sini kita include dulu atau hubungkan dulu dengan file koneksi yang telah kita buat tadi. Kita buka dulu untuk PHP. Kemudian kita masukkan include. Nah, di sini karena saya membuat dalam folder yang berbeda, jadi saya harus terus isi dengan path-nya atau jalurnya. Di sini kita klik kanan saja pada koneksi, lalu kita copy pada path-nya. Kemudian kita pastekan. Di sini kita ubah dulu untuk garis miring ke kiri, kita ubah menjadi garis miring ke kanan dan D-nya kita hapus. Seperti ini. Jika teman-teman ada tabel koneksinya itu berada pada satu folder, itu hanya perlu slash, hanya langsung bisa masukkan dengan koneksi saja. Tidak perlu path lengkap seperti saya. Kemudian berikutnya di sini kita bikin base HTML-nya. Lalu di sini saya berikan titel yaitu adalah barang. Kemudian pada body di sini saya akan membuat header dengan isinya adalah barang.
Mungkin bisa saya oke, nggak apa, gini aja. Lalu kita buat navigation lagi untuk membuat tombol tambah dan tombol hapusnya nanti. Sini kita buat dengan ahref saja. Lalu kita isikan dengan tambah baru. Kita buat tambah baru dan kita pilihkan kembali. Oke, selanjutnya di sini kita bikin dulu BR agar nanti ada baris di antara mereka. Lalu kita buat table, yang dimana table ini memiliki border yaitu 1. Dalam table ini kita buat dulu di head dengan tr dan th. Kita isikan sesuai dengan kolom di database kita. Kita cek pada bagian sini. Itu data barangnya, itu ada kode barang. Kemudian pada berikutnya ada nama barang. Lalu ada jenis barang. Dan yang terakhir itu ada keterangan. Dan di sini saya akan menambahkan satu lagi, yaitu sebagai aksi, yang dimana kolom aksi ini itu adalah berisi edit dan hapus untuk membuat datanya itu diedit atau dihapus. Selanjutnya di bawah t-head kita bikin t-body. Nah, pada t-body ini kita gunakan PHP. Di sini kita buat dulu variabelnya. Query dari, karena kita ingin menampilkan atau select, kita akan gunakan query select all. Di sini dia adalah bintang. From, dari mana sih? Nah, di sini kita pilih table mana kita mau panggil, yaitu table barang inventory. Table barang inventory. Di sini kita masuk copy saja. Selanjutnya itu adalah order. Order dari mana? Order by. Primary key-nya yaitu kode barang. Lalu di sini kita berikan ASC agar nanti urutannya itu dari terkecil sampai terbesar. Kita save. Kemudian selanjutnya kita buat lagi variabel. Variabel dari untuk menjalankan query yang kita buat sebelumnya. Kita beri saja variabel query. Selanjutnya kita pilih MySQLi query. Kita isikan dengan variabel dari koneksi kita, database tadi, dan variabel SQL-nya. Oke.
Berikutnya kita itu akan buat while yaitu barang sama dengan MySQL Eventing Array. Kita jalankan dari query, variabel query. Kemudian kita ke kurung. Di sini kita buat echo untuk mencetak. Dan isinya adalah tr. Kemudian berikutnya adalah td. Lalu kita isikan yaitu dengan, maaf, di sini kita harus pisah ya. Kita pilih variabel tadi kita buat yaitu variabel barang. Di sini kita isikan dengan kolom-kolom pada database-nya seperti kode barang. Itu juga seterusnya pada yang lain. Kita buat nama barang, jenis barang, dan yang terakhir itu adalah keterangan. Oke. Selanjutnya untuk bagian aksinya kita echo lagi. Oke. Sini kita buat td lagi, td. Jangan lupa ditutup. Lalu kita isikan echo href tanda tanya, lalu ID-nya, ID, hubungan dengan variabel, barang, tutup. Oke. Di sini kita bikin edit, tutup lagi untuk href-nya. Kemudian pada sini kita berikan saja pemisah, adalah hal yang sama. Kita buat href-nya. Copy saya dari sini. Sini yang membedakan adalah path-nya. Jadi hapus dari kode barang, edit, kita pilih hapus. Lalu jangan lupa untuk ditutup dan kita tutup. Oke. Kita save.
Selanjutnya di sini kita tes apakah sudah muncul untuk menunya. Kita refresh, kita pilih. Oh ya, di sini kita buat dulu href-nya pada indeks yang menghubungkan ke tabel barang. Jadi kita buat dulu URL-nya barang dan adalah index.php. Di sini sudah muncul untuk tabelnya. Di sini kita copy, lalu kita taruh di href. Apa yang terjadi jika kita tidak mengisi pada href-nya? Yang terjadi adalah kita klik pada tabel ruangan. Di sini tidak akan terjadi karena belum dihubungkan. Tapi kita ke tabel barang, di sini akan menuju ke tabel barang karena pada href-nya telah diisi path-nya. Jadi bisa diarahkan ke sini. Selanjutnya itu ada pada bagian tambah. Pada bagian tambah kita berikan itu adalah include sama seperti sebelumnya. Di sini saya copy saja dari sini. Oke. Di sini kita bikin lagi base dari HTML-nya. Oke. Di sini detailnya kita berikan tambah barang. Tambah barang. Oke. Kita bikin pada body. Tambah barang. Lalu selanjutnya kita bikin yaitu adalah form untuk mengisi data yang akan ditambahkan. Di sini kita gunakan metode post. Jadi pada form ini ada dua metode, yaitu metode post dan metode get. Yang dimana metode get itu adalah mendapatkan data dan metode post itu adalah mengirimkan data. Oke, di sini kita isi. Kita berikan label for kode barang. Di sini kita berikan namanya kode barang. Lalu kita berikan inputnya dengan tabnya teks. Jadi nanti dia berbentuk teks dengan name. Ini penting juga. Oke. Dengan ID, tidak perlu ID sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita berikan placeholder. Masukkan kode barang. Kode barang. Kita save. Selanjutnya kita kopikan ke bawah. Pada berikutnya kita berikan yaitu dari sini kita ubah menjadi nama barang, nama barang, dan placeholdernya adalah nama barang. Jadi fungsi dari placeholder ini adalah seperti penanda gitu sih di bagian inputnya. Jadi pada bagian inputnya nanti ada teks yang telah kita masukkan ini. Nama barang. Selanjutnya itu ada jenis barang.
jenis barang, folder jenis barang, oke. Selanjutnya itu adalah keterangan. Kita isi juga, dan namanya juga adalah keterangan. Oke, pada pas satunya kita isi juga, masukkan keterangan. Kita tambahkan lagi. Oke, jangan lupa selanjutnya kita buat dulu adalah submitnya. Di sini kita gunakan input dengan type-nya setelah submit. Lalu kita pilih tambah. Karena di sini bentuknya adalah button atau submit, kita gunakan value, jangan placeholder. Oke. Jika sudah, kita bikin lagi button untuk kembali ke bagian tampilan barang. Kita berikan href. Di sini kita masukkan path-nya. Di sini tidak gunakan path ya, di sini gunakan URL. Oke. Kita save. Lalu pada bagian sini kita berikan kembali. Oke. Jika sudah, kita kembali ke atas. Di sini kita masukkan untuk bagian PHP-nya, yaitu kita bikin if post variable post, maka variabel kode barang terus kita masukkan variabel post, lalu dengan nama ininya. Di sini kita masukkan dari name ya, name sini. Oke, kita tutup, jangan lupa. Oke, kita masukkan nama, jenis, dan keterangan. Oke, kita copy saja. Kita save. Lalu pada bagian berikutnya kita akan buat variabel baru. SQL tambah, yang mana ini akan berisi query-nya yang akan menjalankan query database-nya. Di sini untuk query-nya adalah menggunakan insert into nama database-nya, kita bikin. Oke. Sini kita buka kurung,
kita sesuaikan pada ini, nama barang dan jenis barang, dan terakhir adalah keterangan. Oke. Yang dimana dengan value yaitu adalah variabel tadi yang kita buat tadi. Sini kita copy dari sini, kita bikin tambahan yaitu variabel dan berikan kutip 2. Pada variabelnya. Oke. Baik. Kita berikan pada semua variabelnya. Kita save, jangan lupa. Dan kita tutup. Oke. Di sini kita bikin variabel yang akan menjalankan query-nya. Oke. Bikin. Kita berikan variabel letak koneksinya. Dan masukkan variabel SQL tambahnya. Kemudian jangan lupa di sini kita tutup dulu. Lalu jika if query tambah order dengan location index PHP, lalu kita exit, jangan lupa ditutup. Jika tidak, maka cetak notification gagal ditambah. Dengan variabel koneksinya, lalu kita tutup. Di sini kita save. Oke, di sini kita jangan lupa pada bagian indeks dari barang tadi kita masukkan URL-nya, yaitu adalah tambah. Copy, kita masukkan ke sini. Jika kembali, maka kita masukkan di sini adalah indeks. Oke, kita save. Kita coba klik pada tambah baru. Oke, di sini sudah muncul kode barang, nama barang, jenis barang, dan keterangan. Di sini sebagai contoh kita tambahkan kode barang nomor 6 PR06, barangnya adalah tip X, lalu jenis barangnya adalah ATK, dan keterangannya adalah kondisi baik, lalu kita tambah. Oke, di sini untuk tambahnya telah berhasil.
Selanjutnya, di sini kita akan membuat hapus. Kita copy dulu pada bagian include-nya. Dari bagian index, kita ambil include-nya. Ke hapus. Oke. Pada bagian hapus ini kita langsung berikan if jika ada data, maka kita get berdasarkan ID. Lalu kita buka kurung, kita buat variabel lagi, yaitu variabel hapus. Variabel hapus yang dimana kita berikan variabel get dengan dalamnya adalah ID-nya. Lalu kita buat query-nya. Mana query dari hapus pada MySQL adalah delete dari database namanya, dari table. Kemudian di mana where dari primary key-nya, yaitu kode barang. Lalu kita isikan di sini adalah variabel dari ID yang telah kita relasikan sebelumnya, yaitu hapus. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita jalankan query-nya dengan membuat variabel query itu nama variabel dari koneksinya. Lalu kita isi variabel SQL tadi. Lalu kita tutup. Kemudian kita header lagi. Location. Sama dengan index PHP. Kita tutup, lalu kita exit. Tutup. Oke. Kita save. Kemudian kita berikan else, jika tidak maka die dan berikan notification data gagal. Tutup dan kita save. Di sini kita tes. Di sini saya akan mencoba hapus pada data ke-6. Kita pilih hapus. Di sini data ke-6 sudah terhapus. Di sini saya pengen rapihin dulu pada bagian tombol hapus ini di indeks. Tombol hapus. Oke.
ada di sini. Oke, kita refresh. Sip. Selanjutnya itu adalah edit. Di sini adalah edit. Oke, kita copy lagi untuk include-nya. Oke, kita save. Kemudian kita buat base dari HTML dengan keterangan di sini adalah edit. Edit barang. Oke. Di sini pada bodinya kita bikin div, kita isi saja edit barang. Kemudian kita bikin lagi sebuah form, dimana form ini kita bikin dengan metode post. Oke. Kita isi pada formnya. Di sini sebenarnya hampir sama seperti di bagian tambah. Yang membedakannya itu ada di sini. Di sini saya copy saja agar lebih cepat. Oke. Di sini inputnya kita berikan itu pada value. Di sini kan dia gunakan placeholder. Nah, kita akan ganti placeholder ini dengan value. Value echo. Oke, kita isi dulu PHP-nya. PHP. Kemudian kita isi dengan echo. Kita isikan variabel pilih, dimana itu dari ID, dari variabel yang kita buat. Kita masukkan, lalu kita tutup di bagian sini. Oke. Kita berikan di bagian sini itu read only. Kenapa? Karena ini adalah primary key-nya, yang dimana jika primary key diubah, biasanya dia itu akan error. Jadi untuk edit itu primary key-nya tidak bisa kita rubah. Jadi kita isikan saja read only. Kemudian pada yang lain kita berikan value untuk menggantikan si placeholder ini. Kita langsung ganti saja jadi value pilih nama barang, lalu kita ubah yang lain jenis barang, dan yang terakhir kita ubah jadi keterangan. Oke, selanjutnya pada bagian inputnya, kita sini ubah namenya menjadi edit, dan value-nya adalah edit. Lalu kita berikan value lagi, kita berikan button yang berfungsi untuk kembali. Oke, jika sudah, kita kembali ke atas ke bagian PHP-nya. Di sini kita buat
if post, kita buka, kita buat variabel ini ada di bagian sini juga, kita copy saja. Kode barang, oke. Kita berikan lagi untuk SQL nya, SQL edit sama dengan itu query-nya. Kita isikan query-nya adalah menggunakan update nama tabelnya, kita copy, terus kita masukkan set, nah dimana kode barang, nama barang, jenis barang, dan keterangan sama dengan variabel kita copy variabelnya, kita masukkan dari sini variabelnya, variabel keterangan, variabel jenis barang, variabel nama barang, dan variabel kode barang. Kita pastikan untuk variabelnya ini sudah dalam tanda kutip. Oke, jika sudah tidak ada yang luar, di sini kita tutup dahulu. Kemudian kita bikin variabel lagi untuk menjalankan query tersebut, yaitu query edit sama dengan MySQL query, itu variabel database A, lalu untuk kodenya itu variabel SQL edit, lalu kita tutup. Kemudian di sini kita buat lagi yaitu header-nya, if variabel query edit, maka header occasion index HP, lalu kita berikan exit, kita tutup. Else jika tidak, maka kita echo data gagal diedit, lalu kita berikan MySQL error dan kita isikan variabel database, lalu kita tutup dan kita save. Kemudian kita buat untuk variabel get, alias untuk mendapatkan datanya. Di sini untuk mendapatkan datanya kita akan buat variabel
ubah sama dengan get by ID tutup, lalu kemudian kita bikin lagi untuk query-nya. Scale kita bikin select all pada tabel barang where kode barang sama dengan variabel ini. Oke, lalu di sini kita tutup. Kita bikin untuk variabel MySQL ASOC, lalu kita isi dengan variabel query, kemudian kita tutup. Oke, di sini kita coba pada tabel edit apakah bisa berhasil atau tidak. Kita edit. Sebelum itu kita buat dulu di bagian ini. Wah, sudah deng. Kita coba aja langsung di sini pada tabel editnya apakah bisa atau tidak. Kita edit. Di sini ada error di bagian kode barang 43 pada line 22. Kita cek di sini. Oh, di sini ada from-nya. Belum saya buat. From, kita refresh. Oke, kemudian pada bagian line 22-nya yang salah lagi. Ini adalah kode barang ya. Oh sorry, di sini saya bukan kode barang yang ini. Dia harusnya ngambil variabel yang ubah ini ya. Jadi dia harus ngambil variabel yang ubah karena dia ngambil dari ID yang telah dicoba. Oke, kita refresh dan boom. Di sini sudah muncul. Di sini tadi kan pada kode barang saya buat read only. Jadi di sini dia tidak bisa dirubah ya kondisinya. Yang bisa dirubah seperti ini. Oke. Soalnya di sini bagian map ini kita ubah menjadi penggaris. Lalu kita kondisi kurang. Kondisi buruk. Kita coba edit ya. Dan di sini ada kendala lagi di bagian line 11. Pada metode pasnya ya. Oke, kita coba cari masalahnya ada di bagian mana. Lihat tabel barang. Set kode barang. Duplicate BR. Oke. Dia menganggap duplikat ya. Oke, di sini kita bagian sini ya. Oh ya, harusnya ini tidak perlu ditambahkan lagi karena dia dianggap ikut berubah juga. Makanya dia di sini terbaca duplikat. Kita hapus, kita save, kemudian kita refresh lagi. Di sini kita ubah menjadi penggaris dan di sini kita ubah kondisinya menjadi kurang baik, si buruk. Oke, coba edit dan yap, di sini masih error. Errornya itu adalah di sini dimana mereka semua berubah.
Jadi kita cek dulu kendalanya. Jadi kendalanya itu adalah di bagian query update, di mana bagian sini itu kita tidak menambahkan where. Harusnya kita tambahkan where dahulu untuk primary key-nya. Oke, kita tambahkan sama dengan variabel dari sini. Nah, yang sini baru kita ambil yang sini, karena yang tadi beda tempat ya, makanya salah. Oke, kita coba save dan kita coba rubah lagi apakah bisa atau tidak di bagian sini. Kita edit penggaris ini menjadi buku, edit. Oke, bisa ya, di sini sudah berubah. Pena, penghapus, dan kita rubah menjadi pensil. Di sini sudah berhasil. Jadi di sini kita udah berhasil menampilkan tabelnya, tambahkan tabelnya, edit dan hapus. Ini untuk tabel pertama, yaitu tabel barang. Untuk tabel inventaris dan tabel ruangan nanti saya akan skip saja karena caranya hampir serupa. Mungkin nanti berbeda dari tabel inventaris. Jadi saya skip dulu sampai sini, nanti akan saya lanjutkan. Oke, di sini saya telah menambahkan untuk bagian ruangan dan inventaris. Dan juga di sini saya telah menambahkan style dari framework CSS, yaitu Bootstrap. Untuk tampilannya menjadi seperti ini untuk menu utamanya. Oke. Untuk barang ada sedikit perubahan juga. Di sini saya menggunakan Bootstrap penambahannya dan navigation bar. Untuk kode intinya tetap sama, hanya penambahan pada style saja, dan menjadi seperti ini. Ini untuk data barangnya. Untuk tambah barang juga seperti itu, hanya menambahkan CSS-nya saja, menjadi seperti ini. Kita kembali. Untuk edit juga seperti itu. Tidak ada perubahan pada data utamanya, hanya ada penambahan untuk style. Bisa dilihat di sini. Oke. Untuk bagian ruangan itu hampir mirip dengan barang, hanya perubahan pada data-data kecil seperti pada bagian sini. Tadi di barang itu kode barang, di sini kode ruangan. Menyesuaikan saja sih dengan database yang kita punya. Maka jadinya akan seperti ini untuk kode ruangan. Tampilannya juga serupa. Bisa dilihat di sini hampir mirip dengan barang yang saya buat tadi. Nah, untuk inventaris di sini ada perbedaan, yaitu perbedaan yang signifikan pada bagian indeks. Di sini dia pada query-nya menggunakan left join untuk menghubungkan semua lebih dari 2 table. Di sini kita menghubungkan dengan 3 table. Jadi dia select dari table yang ingin kita hubungkan ini, table yang memiliki foreign key-nya, yaitu table inventaris, digabungkan dengan table barang. Pada foreign key di table inventaris digabungkan dengan primary key di table barang. Lalu left join lagi table ruangan pada table inventaris, foreign key-nya sama dengan primary key di table ruangan. Lalu order by primary key di table inventaris. Lalu ASC mensortir dari atas. Oke, untuk bagian tambah
Ini hanya perbedaan di bagian sini, di bagian tabelnya. Maksudnya di bagian formulirnya itu dia menggunakan option. Jadi seperti ini. Kalau dia menggunakan option, dia akan menjadi seperti ini. Nah, di sini memilih, kita bisa memilih mana yang, karena ini tadi kan dia ngambil dari data tabel barang dan juga data tabel ruangan. Nah, di sini karena tabel barang dan tabel ruangan itu sudah ada datanya, maka kita tinggal bisa pilih saja mana data yang ingin kita gunakan. Di sini tabel barang bisa kita gunakan, dari tabel barang kita bisa gunakan kode 3, atau tabel ruangan bisa kita gunakan data keempat. Dan untuk tanggalnya saya gunakan juga seperti ini. Jadi tinggal kita pilih saja tanggalnya bagaimana. Oke. Lalu kemudian untuk edit juga mirip dengan tambah barang, cuman perbedaannya itu pada sini, pada value. Kalau tadi menggunakan placeholder, maka di edit kita gunakan value. Kenapa kita menggunakan value? Di sini placeholder itu seperti ini. Masukkan nomor inventaris, MDMY, masukkan jumlah inventaris, kode ruangan, kode barang. Sedangkan kalau kita masukkan dengan value, maka dia akan mengisikan data, formulir itu dengan data. Seperti ini. Sudah ada NI05, sudah ada tanggalnya, sudah ada kode barangnya, dan sudah ada kode ruangannya. Begitu juga untuk jumlah inventarisnya sudah ada dan bisa tinggal dirubah seperti apa maunya. Sebenarnya bisa juga sih dikombinasikan dengan placeholder jika itu mau. Cuman di sini saya menggunakan value saja, tidak dengan placeholdernya. Oke, di sini saya pengen tes apakah ini semua berfungsi atau tidak. Di sini kita tambah baru. Di sini kan pada tabel data barang ini kita hanya ada 5 data. Saya pengen nambahkan 1 data lagi untuk kode 6. Dengan nama barangnya itu adalah tip X, jenis barangnya ATK, dan kondisinya adalah kondisi buruk. Lalu kita tambah. Di sini sudah tambah tip X, ATK, dan kondisi buruk. Di sini saya pengen edit untuk bagian data barangnya. Misalnya di sini pengen, karena tadi sebelumnya karena di sini kode barang itu adalah read only, jadi tidak bisa diubah ya untuk kode barangnya. Lalu kita ubah pada nama barangnya. Misalnya kita ubah menjadi penggaris dan kondisinya menjadi baik. Lalu kita edit. Oke, di sini dia datanya telah berubah dari tip X menjadi penggaris dan dari kondisi buruk menjadi kondisi baik. Ini untuk data barangnya. Kemudian pada data ruangan kita tes juga. Di sini kita tambahkan untuk ruangan ke-6. Kita coba tambah baru. Kita masukkan kode ruangan 6, gedung F, ruangan 6. Terus ruangan tidak digunakan. Kita tambahkan. Oke, di sini sudah nambah. Coba kita edit nih. Dia bisa diedit apa enggak? Soalnya kita ganti jadi gedung X, ruangan 8. Kita lihat perbaikan. Kita coba edit ya. Oke, di sini telah bisa diedit sama untuk datanya. Kita coba hapus. Bisa nggak sih data ini dihapus? Bisa ya. Kode barang juga kita coba hapus. Apakah bisa? Bisa juga. Kemudian pada inventaris, di sini kan kita coba lagi untuk tambah baru. Apakah bisa? Oke, di sini kita tambah untuk nomor 6 dan untuk tanggalnya kita pilih mau tanggal berapa. Misalnya saya ingin tanggal 28 April. Lalu kode barangnya saya ingin gunakan kode barang ke nomor 4 dan kode barang kode ruangan nomor 2. Kemudian saya gunakan jumlahnya adalah 5. Lalu saya tambah. Oke, di sini kita lihat nomor 6 tanggal 28 April
BR4, KR2, dan jumlah inventarisnya 5. Kita mau edit nih, bisa nggak? Oke, kita coba ubah tanggalnya nih. Tanggalnya kita jadikan Februari 14. Lalu kode barang kita gunakan kode barang 2 dan kode ruangan 4. Dengan jumlah inventarisnya kita kasih 10. Kita edit. Di sini datanya telah berubah menjadi tanggal 14 Februari, kode ruangannya 2, kode barangnya 2, kode ruangannya 4, dan jumlah inventarisnya 10. Oke, kita coba hapus datanya apakah bisa atau tidak. Bisa ya. Jadi untuk semua table bisa dirubah dengan tambah, select, insert, dan update. Oke. Mungkin sampai sini saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.